semua, kembali lagi dengan saya Cahyani Mayaunyati. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas IP address dan subnetting. Pengenalan IP address dan subnetting. Apa itu IP address? IP address Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat di jaringan supaya perangkat bisa saling berkomunikasi di internet atau jaringan lokal. Fungsinya mengidentifikasi perangkat di jaringan, mengirim dan menerima data antar perangkat. Contoh IP address 192.168.1.1, 192.168.10.5. Apa itu subnetting? Subnetting adalah cara membagi jaringan IP menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, subnet. Tujuannya mengatur jaringan supaya lebih rapi, mengurangi kemacetan jaringan, menghemat penggunaan IP address, memudahkan pengelolaan jaringan. Dengan subnetting bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil, misalnya 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26, 192.168.1.192/26. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut lah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. IP public dan IP private. Apa itu IP public? IP public adalah alamat IP yang bisa diakses langsung dari internet. IP ini biasanya diberikan oleh ISP, penyedia internet, seperti IndiHome, Biznet, dan lain-lain. Contoh IPv4 public 8.8.8, 1.1.1.1, 171.217.0.46, 151.101.1.69. Contoh IPv6 public 2001.4860.4860.8888, 2600.4700.1.1.1.1. Apa itu IP private? IP private adalah alamat IP yang dipakai di dalam jaringan lokal, yaitu LAN, dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Biasanya dipakai di rumah, sekolah, kantor, atau jaringan WiFi. Contoh IP private, beberapa contoh alamatnya yaitu 192.168.1.1, 192.168.1.10, 192.168.0.5, 10.0.0.1, 172.16.0.2. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses Facebook.com, YouTube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Lanjut, classful dan classes addressing. IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal, LAN. IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya teman-teman. Di sini ada kelas-kelasnya sama octet, subnet, sama CIDR-nya. Nah,
Ini ada kelas A. Jadi kelas A itu oktetnya itu 0 sampai 172, subnetmaxnya 255.0.0.0. CIDR-nya /8. Sini ada yang B 128. Ini tuh oktetnya 128 sampai 191. Subnetmaxnya 255.255.0.0. CIDR-nya /16. Ini ada kelas C. Kelas C ini oktetnya 192 sampai 223. Sini subnetmaxnya 255.255.255.0/24. Nah, yang D sama E ini jarang dipakai ya teman-teman. Lanjut, kasus subnetting mencari IP network dan broadcast. IP network 0.16 total IP 32. IP broadcast itu hasil dari IP network lalu dikurang 1 0.15.31 dan range IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. IP network dan IP broadcast tidak dapat digunakan, jadi yang dapat digunakan adalah 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Block subnet atau block size atau instrument adalah jarak kenaikan antar network dalam satu hasil subnetting. Blok ini menentukan 1. Lonjakan network berikutnya, 2. Range IP dalam satu subnet, 3. Letak broadcast address. Lanjut, apa itu blok subnet? Blok subnet yaitu adalah jarak atau lompatan antar subnet dalam satu network, dipakai buat menentukan range IP tiap subnet, menentukan network address dan broadcast address. Rumus mencari blok subnet, block size. Rumus mencari blok subnet. Block size 256 subnet max oktet yang berubah. Misalnya IP 192.168.1.0/26. Subnet maxnya 255.255.255.192. Ambil oktet terakhir yaitu 192, lalu hitung bloknya. 256 dikurang 192 dan hasilnya 64. Jadi blok size-nya yaitu 64. Lanjut, hasil pembagian subnet berarti subnetnya meloncat tiap 64. Nah, 192.168.1.0, 192.168.1.64, 192.168.1.192, 128, 192.168.1.192. Range setiap subnet. Contoh subnet pertama, network 192.168.1.0, hostnya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62. Broadcastnya 192.168.1.63. Subnet kedua, network 192.168.1.64, host 192.168.1.65 sampai 192.168.1.126. Broadcast 192.168.1.127. Intinya blok subnet jarak antar network didapat dari 256 subnet max, dipakai buat menentukan network, host, dan broadcast. IPv4 delivery type. Unicast itu one-to-one communication, multicast yaitu one-to-many communication, broadcast yaitu one-to-all communication. Unicast IP address kelas A, B, dan C. Jadi cara kerja kelas tersebut dengan cara unicast. Jadi one-to-one communication yaitu mengirim satu host yang sudah ditentukan tujuannya. Multicast yaitu proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Contohnya yaitu IP address kelas D. Walaupun IP address kelas D gak digunakan, tapi cara kerja IP address kelas D termasuk dalam kategori multicast.
Broadcast, pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan yang bisa kita sebut pada satu broadcast domain yang sama ataupun pada blok subnet yang sama. Konsep switch dan router. Switch yaitu mengoneksikan perangkat yang satu network. Router mengoneksikan perangkat yang berbeda-beda network. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan, yaitu LAN. Cara kerja: mengirim data berdasarkan MAC address, alamat fisik perangkat. Data hanya dikirim ke tujuan yang tepat, tidak ke semua perangkat. Fungsi utamanya menghubungkan komputer, printer, dan lain-lain dalam satu jaringan, mengurangi tabrakan data, membuat jaringan lebih efisien. Contoh di lab komputer sekolah, semua PC terhubung ke switch agar bisa saling kirim data. Router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Cara kerjanya: mengirim data berdasarkan IP address, menentukan rute terbaik untuk mengirim data. Fungsi utama: menghubungkan LAN ke internet, mengatur lalu lintas jaringan, bisa memberi IP otomatis DHCP. Contohnya, router di rumah menghubungkan WiFi ke internet dari ISP. Thank you, terima kasih. Segini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.